Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait hasil kerja kelompok yang sudah kami kerjakan sebelumnya, yaitu terkait mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran kasus topik 1 dengan dosen pengampu Ibu Verliana. Kemudian untuk nama kelompoknya ini ada Rika Nafida, kemudian Ruri Cindarwati, Zanenia Tristiana, kemudian Nur Laila Anggraini, serta Ifah Lutfiana Tanjung. Dan pada tugas di mata kuliahan tersebut, ini ada 3 kasus. Untuk kasus yang pertama akan disampaikan untuk rekan kami yaitu Mbak Vika, mohon maaf Mbak Vida, monggo dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ruri. Oke, saya akan menyampaikan kasus 1. Untuk pertanyaannya, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Oke. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari hasil diskusi kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena pada percobaan pertama, guru sudah memberikan contoh soal yang sama dengan langkah pengerjaan yang runtut dan membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Saya kira cukup. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Laila. Selanjutnya yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya yaitu dalam kegiatan belajar tersebut, metode yang diterapkan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu menggunakan metode pembelajaran pengamatan dan peniruan yang bisa dipelajari dengan atau melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Sementara itu, teori yang digunakan untuk metode pembelajaran di atas yaitu dengan teori belajar sosial kognitif, yang mana teori belajar kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavior. Nah, teori kognitif sosial ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Ini lahir berdasarkan kritik dan atas sosial yang dikemukakan atau dikembangkan oleh ahli behavioristik. Kemudian, teori belajar sosial kognitif ini juga menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan juga meniru sikap, perilaku, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Kemudian, teori sosial kognitif ini juga melibatkan berbagai proses pembelajaran, yakni meliputi memperhatikan, mengingat, meniru, dan juga atau menurut tingkah laku atau timbal balik yang sesuai dan diakhiri dengan respon rangsangan yang positif. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Vida dan Mbak Nurlela. Akan kami lanjutkan untuk hasil diskusi kasus kedua. Nanti akan disampaikan oleh rekan kami Mbak Ifah. Silakan Mbak Ifah bisa disampaikan untuk kasus kedua beserta jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Wi. Saya lanjutkan ke kasus 2. Di sini ada sebuah kasus di mana Ibu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar.
Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Di sini ada sebuah soal. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Di sini hasil diskusi kami, hasilnya menggunakan metode yang menarik dan mudah diingat oleh peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa stick ice cream. Karena pada dasarnya di usia tersebut peserta didik tertarik dengan pembelajaran yang terdapat unsur permainan. Kemudian soal selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Teori yang diterapkan di sini yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajarannya. Sekian jawaban kasus 2 dari kami. Baik, terima kasih Mbak Iva. Dan untuk kasus yang terakhir, kasus 3, akan disampaikan untuk rekan kami Mbak Ganenia. Untuk waktu, silahkan. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ruri. Untuk kasus yang ketiga, di sini ada pertanyaannya yaitu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengerjakan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made itu sudah sesuai dan mengapa demikian? Menurut dari kelompok kami, keputusan Made sudah sesuai karena pada dasarnya tujuan dari pembelajaran tersebut agar peserta didik dapat mendeskripsikan sesuatu dalam hal ini, mendeskripsikan tentang pantai dan makanan khas Bali di wilayahnya. Kemudian, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, teori yang diterapkan oleh seorang guru yaitu dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Di mana teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ruri. Ya, terima kasih Mbak Ganenia. Baik, berikut adalah hasil diskusi atau atau hasil kolaborasi dari kelompok kami yang sudah kami lakukan. Kemudian untuk materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk studi kasus topik 1, ini dipersilahkan misalkan teman-teman ingin memberikan saran ataupun tanggapan dari hasil diskusi kami. Cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.